Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Syarifuddin Gasing sebagai pembimbing saya, yang terhormat Ibu Nur Idaman selaku ketua sidang, dan yang terhormat Ibu Sri Ekowati sebagai pembimbing saya. Pada hari ini tanggal 16 April 2020, saya Rahadian Hanif Zakaria Tumampas, mahasiswa tingkat akhir Universitas Persada Indonesia YAI, Fakultas Ilmu Komunikasi Broadcasting, akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pemberitaan Jeffrey Nicole dalam kasus narkoba, analisis framing pada tribunnews.com. Di latar belakang ini ada analisis framing kasus narkoba Jeffrey Nicole, media baru, media online, dan tribunnews.com. Fokus penelitian ini pada pembicaraan berita Jeffrey Nicole dalam kasus narkoba pada tribunnews.com dengan menggunakan analisis framing model Robert and Enman. Pertanyaan penelitian tersebut, bagaimana tribunnews.com membingkai berita kasus Jeffrey Nicole? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara media online tribunnews.com dalam memberitakan isu Jeffrey Nicole dalam kasus narkoba dengan menggunakan analisis framing model Robert and Enman. Manfaat akademis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terutama dalam bidang ilmu komunikasi, khususnya kajian media baru dan analisis framing. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada institusi tribunnews.com dalam membuat sebuah berita. Diharapkan juga bermanfaat bagi pembaca tentang kasus narkoba dan diharapkan memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan mengangkat tema analisis framing. Di kerangka teori ini menggunakan teori konstruksi realitas, yaitu dari komunikasi, pengertian komunikasi, unsur-unsur komunikasi, lalu ada komunikasi massa, fungsi komunikasi massa, efek komunikasi massa, lalu ada media baru, internet, media online, berita, dan analisis framing. Dari Robert and Enman ada 4: define problem, diagnose cause, make moral judgment, treatment recommendation. Ada 3 penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan peneliti. Metodologi penelitiannya ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif, jenis penelitiannya deskriptif, metode penelitian analisis framing. Lalu ada 3 definisi konseptualnya, yaitu analisis framing, berita, narkoba. Teknik pengumpulan datanya menggunakan 2, yaitu salah satunya data primer menggunakan dengan observasi teks dan dokumentasi teks, dan juga menggunakan data sekunder, yaitu studi kepustakaan dan website atau internet. Triangulasi data yang dipakai peneliti yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk mengecek ulang dan membandingkan apa yang dikatakan umum oleh tribunnews.com terhadap pemberitaan Jeffrey Nicole dalam kasus narkoba. Next, analisis data dari keempat beritanya ini. Yang pertama, dari berita pertama ini ada artis muda Jeffrey Nicole ditangkap oleh aparat kepolisian terkait kasus narkoba. Lalu di berita kedua, Jeffrey Nicole menjalani sidang pertama. Di berita ketiga adalah Jeffrey Nicole kembali menjalani sidang lanjutan untuk pembelaan dirinya. Lalu di berita terakhir, hakim memvonis Jeffrey Nicole 7 bulan rehabilitasi dalam sidang putusan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah define problem atau pendefinisian masalah kasus narkoba yang dilakukan Jeffrey Nicole. Media online Tribunnews menganggap bahwa Jeffrey Nicole ditangkap di kawasan Kemang, Jakarta Selatan karena pemilikan narkoba jenis ganja. Dari diagnosisnya memperkirakan masalah atau sumber masalah pemberitaan Jeffrey Nicole dalam kasus narkoba. Tribunnews menilai bahwa penyebab masalah ini melihat dari alasan Jeffrey Nicole mengkonsumsi narkoba jenis ganja karena kesulitan tidur.
Make moral judgment membuat keputusan moral yang terdapat pada pemberitaan Jeffrey Nicole dalam kasus narkoba pada Tribunnews.com, yaitu perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, atau pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Treatment recommendation-nya, penyelesaian masalahnya yang ditawarkan Tribunnews.com, yaitu menetapkan lamanya masa penangkapan tahanan dan masa rehabilitasi dikurangkan sebelumnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan terdakwa menjalani sisa pidana melalui rehabilitasi di RSKO. Saran dari peneliti, yaitu dalam membuat sebuah berita, sebaiknya media online Tribunnews.com tetap mempertahankan nilai realitas yang ada dan terus memberikan informasi yang akurat. Media online Tribunnews.com harus mempertahankan prinsip ketidakberpihakan dalam memberitakan sebuah isu. Harus tetap berpedoman pada kode etik jurnalistik yang kuat. Sebaiknya media online Tribunnews.com tetap mempertahankan isi berita dengan orang-orang terpercaya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya siap menjawab. Terima kasih atas waktunya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.